Hostel pertama di Bali setelah sekian lama, ya kan? Kali ini yang pengen cari penginapan dekat dengan pantai. Kalau nggak salah ini pantainya tuh nyambung ya, mau ke Seminyak juga dekat, ke Pantai Padma atau Pantai Kuta, Pantai Legian juga dekat banget. Ini aku dapat di harga cuman 98 ribuan. Nama penginapannya adalah Boro Capsule Hostel Legian. Halo Kamas Bayu Dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita ke Bali lagi. Tahun kemarin sih sebenarnya aku pernah ke Bali, cuman tidak sempat memvideokan karena terbuai dengan liburan. Jadi kali ini aku memantapkan diri ketika ke Bali harus wajib nginep di penginapan apapun tuh wajib ku record ya. Nah sekarang aku akan nginep di kawasan Legian Bali. Ini ada hostel murah banget. Harganya itu cuman 98 ribuan. Aku dapatnya di Traveloka, nanti aku taruh link pembelian di deskripsi. Namanya adalah Boro Capsule Hostel Bali. Ini tepatnya ada di Jalan Padma Utara nomor 5 Legian Kota. Ini salah satu yang aku rekomendasikan karena beneran secakep itu penginapan yang ada di Legian. Pusatnya nightlife-nya Bali. Ke Pantai Kuta juga deket, Padma deket, Legian deket, Double Six juga deket. Ini ibaratnya kayak jantung bulenya Bali lah, ibaratnya kayak gitu ya. Ini ada di sini, mau ke Canggu juga deket ya, nggak terlalu jauh. Patokannya tadi ya, ini pas di pertigaan menuju Osotel. Nah nanti ada tuh yang namanya Boro Capsule Hostel Bali. Nah ini udah ada penunjuknya, pas di pertigaan sih. Kalau misalkan mau ke Padma gitu ya. Dan ini kebetulan lantai 1 itu ada coffee shop. Kemudian ada bakery juga. Yang ini croissant sama kopinya tuh enak banget sih sarapan di sini, meskipun harganya you know lah, pricey banget karena tepat kayak di jantung apa sih pusat wisata ya, kawasan Legian begitu. Di sini juga ada Boro Sky Bar, tapi ketika aku datang sih belum beroperasi untuk Sky Bar-nya. Yang tadi aku bilang ya, karena tepat lantai 1 itu jadi satu dengan coffee shop, kemudian bakery. Jadi ini resepsinya juga jadi satu nih. Kita bisa kayak nongkrong-nongkrong juga di sini, diperbolehkan selagi kita menunjukkan kunci. Kalau kita menginap di Boro Capsule Hostel sih boleh lah kita nongkrong-nongkrong di depan begitu ya. Tapi tetap biasanya sih nggak mungkin nggak pesen karena tergoda dengan wangi kopinya. Kemudian kemarin sih aku nyoba ice americano pakai croissant, itu tuh enak banget gitu. Sambil memandang lalu lalang orang-orang yang mau ke arah Legian, mau ke arah Kuta tuh kayak recommended banget. Nah ini mekanisme ketika check-in kayak biasa, kita nunjukin aja booking ID, kemudian kita di copy identitasnya gitu. Pakai KTP nanti dikembalikan dengan handuk dan juga locker. Nah, handuk dan locker kunci locker itu wajib dikembalikan ketika kita check out nih. Di sini ada 5 lantai, Kamas Bayu Dulur semuanya. Jadi kita kebetulan aku dapatnya di kamar nomor 217. Ini liftnya juga cuman kayak 3 orang, 4 orang bisa. Nah di lantai 2 ini lengkap kalau kita mau bikin roti, manggang roti. Kita ada gelas juga di sini, ada microwave, alat makan itu ada di lantai 2 begitu. Kemudian kalau kita turun satu lantai ke lantai 1. Nah ini lantai 2-nya dulu ya. Lumayan komplit kalau kita kepengen sarapan sendiri, mungkin karena mahal ya kawasan Legian ini. Kalau mungkin untuk orang Indonesia sih agak pikir 2 kali sebenarnya nginep di Legian tuh udah pasti makanannya semuanya mahal gitu. Nah ini lantai 1 ada air panas, kemudian air es kalau kita mau bikin kopi. Meskipun pihak dari hostel nggak menyediakan kopi atau teh ya, kita kayak beli sendiri. Tadi di atas juga ada microwave, ada pemanggang roti juga gitu. Jadi mungkin yang kayak American breakfast yang simple set kayak gitu ya, itu bisa. Kemudian lantai 3-nya tuh kalau kita kepengen banget baca-baca, kemudian di sini juga ada kamar mandi juga. Kalau kamarku yang di lantai 2 tuh nggak ada kamar mandi, jadi harus naik atau harus turun ke lantai 1 atau lantai 3. Kemudian di lantai 5 ini yang paling
bikin aku memantapkan diri untuk menginap begitu di Boro Kapsul Hostel Legian. Sekali lagi, harganya itu cuman 98 ribuan atau 93 ribuan gitu. Itu udah lengkap dengan kolam renang. Meskipun ini nggak disebut kolam renang juga sih, kayak jacuzzi sih, mini jacuzzi tapi lumayan agak gede. Itu tepat ada di lantai 5. Ini juga jadi satu dengan Boro Sky Bar. Meskipun ini ketika aku datang belum beroperasi, tapi kayaknya mendingan dioperasikan private aja deh untuk tamu menginap, karena pengalaman juga sih. Nah, keluar masuknya tuh nggak bisa kalau nggak pakai kunci locker gitu. Jadi tampaknya ini untuk private property aja gitu. Jacuzzi tapi lumayan agak gede. Tapi kalau kolam renang tuh kecil banget gitu. Dengan view langsung laut lepas, pantai Padma, pantai Legian, kemudian masih kelihatan di jauh sana tuh ada Garuda Wisnu Kencana juga. Airnya ini beneran tanpa kaporit, enak banget gitu. Jadi Bali yang panas ya kan. Setelah mungkin seharian explore gitu, mungkin ketika booking di Boro Kapsul Hostel ini langsung bisa nyebur gitu, ambil ngebir ya kan, ngobrol sama tamu lain yang mungkin ini juga jadi salah satu sarana yang mau cari jodoh. Karena beda loh, turis-turis yang ada di Bali sama turis-turis yang ada di Malang atau Jogja tuh habitnya lebih liar ketika mereka ada di Bali loh. Jadi hati-hati ya Mas Bayu dulur semuanya dengan segala macam godaan ya mungkin akan ditemui ketika kita ketemu dengan orang baru yang ada di Bali. Ini enak banget sumpah, airnya dingin. Padahal ini di rooftop ya, tapi tetap berasa dingin, ada campuran air es ya. Kemudian view-nya juga thank God ketika aku datang ke sini nge-shoot ini tuh posisinya lagi cerah luar biasa, tapi kebayang panasnya di kawasan pantai tuh kayak gimana panasnya. Tapi ini seger sih. Airnya juga minim banget kaporit, jadi mungkin karena mungkin gak renang kali ya. Kedalamannya sih sekitar 100 cm, jadi ini sebenarnya sih jacuzzi tapi terlalu gede ya. Meskipun ada beberapa tempat duduk juga, karena ini kan sebenarnya sky bar ya, pool barnya juga. Jadi bisa kayak duduk-duduk sambil mungkin minum tequila segala macam, itu enak banget. Di sini juga di sisi sebelah kanan itu juga ada tempat kalau kita pengen nge-chill. Nah ini kebanyakan untuk ngejemur handuk sih. Beberapa yang udah renang siang-siang gitu ya. Mereka duduk-duduk di sini. Malam juga oke banget nih. Kita kayak duduk-duduk memandang city light. Ini juga kelihatan gunungnya. Kalau nggak salah Gunung Agung, Gunung Batur tuh kelihatan banget di sini nih Kamas Bayu Tulur semuanya. Keren. Kemudian view laut lepas meskipun hawanya panas tapi anginnya itu dingin nih. Ketika aku kemarin nge-shoot video ini ketika lagi syuting di Bali. Senyaman ini sekali lagi harga cuman 98 ribuan. Ini aku pesen di Traveloka. Nanti untuk link pembelian kalau misalkan pengen banget booking Boro Kapsul Hostel, mana tahu dapat harga sama kayak aku, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Mana tahu harga bisa jauh lebih murah gitu. Karena kemarin ketika aku kesini nanya-nanya ke petugas tuh bahkan ada yang kayak 75.000 doang loh bisa nginep di sini tuh. Seluas ini. Jadi sih kayak kalau di atas orang 20, 25 tuh masih kayak nggak berasa sempit gitu karena space-nya lumayan agak luas ya kan. Dengan pemandangan yang oke punya, cakep, apalagi udah kebayang dong malam hari ya kan, begitu kita explore seharian, malamnya nyemplung ke sini ketemu dengan tamu-tamu lain mingle. Karena kebetulan ke sini aku bareng sama turis asal Spanyol. Kemudian ada banyak Belanda, Kanada, Prancis, Belgia, banyak di sini dan kita seru-seruan itu malamnya ya. Meskipun meninggalkan kesan wild pada akhirnya. Mungkin Kamas Bayu Tulur semuanya juga ada yang kayak pernah merasakan gitu ya. Ternyata hostel di Bali tuh beneran kayak liar gitu ya. Terutama meski padahal itu kan kasurnya kayak pots ya. Cuman ada berdua gitu, bunyi gitu ya, having fun mereka di pods gitu. Mungkin ada yang sama juga, boleh kasih tahu di kolom komentar cerita-cerita wild terkait hostel yang ada di Bali mungkin. Tapi ini keren sih, secara kritik saran nggak ada untuk petugasnya, mungkin lebih diperhatikan aja kebersihan di kamar mandinya ya. Kita langsung masuk ke area kamar yang ini tadi aku bilang kasurnya itu single occupancy. Cuman beberapa ada yang diisi 2 orang karena mungkin ini jauh dari petugas ya, cuman CCTV doang. Jadi seliar itu kadang bisa tuh ya kan, kalau udah klik langsung aja masuk ke pots yang mau dipakai.
untuk nanti bercocok tanam, dan tetangganya tuh mendengar suara berisik jam 1 pagi, pakpok segala macamnya. Itu tuh beneran ya. Ini pertama sih aku rasakan kayak kaget gitu, shock terapi banget, tapi ya udahlah. Itu kan urusan mereka ya. Jadi ini kebetulan ada 17 kasur, 17 atau 16 aku lupa. Semuanya single occupancy. Ini tadi aku bilang dapat kunci untuk ngebuka locker dan naik turun ke lift ya. Untuk pot saya ukuran 100, kemudian bantalnya ada 1, selimutnya dong, ya kan? Tebel kayak selimut hotel kasur twin kayak gitu. Kemudian ini AC-nya juga ada 2 ya. Dan semuanya hidup 24 jam. Salut banget sama petugas. Kayak cuma dimatikan satu ketika lagi pembersihan ya. Tapi so far all day, all night itu AC itu selalu hidup. Kemudian ini lockernya. Tapi aku mau nge-shoot dulu ya. Untuk yang tadi penasaran dengan kamarnya. Kasurnya empuk. Kemudian bedsheetnya wangi. Karena aku ngelihat sendiri petugas tuh kayak ngambil selimut, ngambil linennya beneran diganti sama yang baru. Sarung bantal juga iya. Ada gantungan kalau kita mau gantung baju, kemudian gantung handuk, dan ada meja. Kemudian ada satu colokan, satu tuh kayak type C gitu, USB port charging. Kemudian saklar. Nih, lockernya dong lumayan agak luas, gede gitu, dan ini juga ada kayak semacam balkon ya, balkon yang menjorok ke luar gitu, dengan pemandangan langsung ke arah jalan Padma atau Jalan Legian nih. Secakep ini Kamas Bayu Tour semuanya nih, kayak ngobrol di sini enak sambil nyamain itinerary atau mungkin memantapkan diri sebelum klik dibawa ke potsnya. Mungkin ngobrolnya di sini karena potsnya lumayan agak tinggi sih. Tadi juga aman kalau kita ada di atas, naik turunnya juga nggak bahaya. Dan ini yang tadi aku bilang, lockernya lumayan gede nih. Mungkin kalau bawa koper atau mungkin bawa backpack 20 liter tuh masih kayak muat banyak gitu. Luas sih ini, beneran salah satu locker dengan safety terbaik. Karena kan ini terkunci ya, ya kan. Kemudian bisa ditinggal, jadi aman-aman aja. Untuk kamar sih interiornya biasa aja. Ini posisi kalau mejanya kita buka lumayan ya. Ini yang tadi aku bilang charging port. Kemudian untuk yang orang Indonesia aman, ada yang kaki 3 tapi kaki 2 juga masih bisa masuk tuh yang atas. Jadi yang bawah yang kaki 3, kalau bule-bule mau pakai yang atas itu yang khusus orang Indonesia aja. Dan ada USB portnya juga. Pemandangannya kayak gini nih. Kebayang ya kalau tetangga lagi pakpok bakal ada yang kejedot juga. Jadi ini experience baru ya, merasakan pergaulan bebas sebebas-bebasnya itu di hostel-hostel Bali tuh baru kali ini. Ini posisinya kalau kita tutup pakai tirai, kalau lampu dalam nyala itu sebenarnya kelihatan Kamas Bayu Tour semuanya apa yang terjadi. Jadi kalau mau nyalakan lampu amannya sih dibuka aja gitu. Ya kan, karena takutnya ngapain juga ditutup dari luar tuh masih bisa kelihatan. Kita lagi ngapain aja dari luar tuh bisa kelihatan. Kayak gini suasananya Kamas Bayu Tour semuanya. Ini aku nomornya kalau nggak salah 206. Beneran aku rekomendasikan begitu. Sekali lagi kalau mau ke Bali, Legian jadi salah satu tujuan utamanya, silakan booking aja Boro Kapsul Hostel Bali. Yang tadi aku bilang ya, kamarku lantai 2 nggak ada kamar mandi. Kalau mau naik mandi itu di lantai 1 atau di lantai 3 atau di lantai 5. Nah ini posisinya lantai 5 kayak biasa, begitu kita masuk ada wastafel kalau kita mau gosok gigi segala macamnya. Karena kan tadi satu kamar tuh isinya kayak 20 atau 10 gitu. Kemudian satu lantai tuh ada kayak 2-3 kamar, otomatis kan banyak ya. Jadi mungkin kalau misalkan males ngantri bisa naik atau bisa turun aja. Kamar mandi di lantai 5, lantai 3, dan lantai 1. Kemudian tiap lantainya itu ada kayak 2 kloset, 2 shower, dan juga 2 wastafel. Jadi kebayang kalau misalkan satu ngantri, naik turunnya tinggal cari yang gak dipakai aja gitu, bisa diakses di setiap lantai gitu. Dan ini kalau misalkan syariah, mohon maaf ya kan, kamar mandinya cowok cewek campur jadi satu. Jadi mungkin aku juga tidak menemukan ukti-ukti sih kemarin ketika nginep di sini, karena aku justru malah cuman ketemu satu orang Indonesia
cowok itu yang ada di lantai 3, kemudian satu cewek orang Batam itu di lantai 1. Selebihnya udah bule semuanya ya. Dan itu tadi banyak slutty experience selama nginep di sini. Jadi hati-hati ya Kamas Bayu Telur semuanya, jangan tergoda. Nah, uniknya lagi kalau misalkan nginep di Boro Capsule Hostel Bali ini, Kamas Bayu Telur semuanya juga bakal bisa pergi ke pantai Padma atau Pantai Legian. Ini deket banget karena ada jalan setapak yang hanya bisa diakses jalan kaki aja. Nah ini patokannya begitu kita keluar dari area reception, ini pagi jangan lupa sih americano sama croissant. Itu kayak udah kenyang banget, croissantnya gede sih, meskipun 50.000 ya kan. Mahal banget. Nah ini posisi dari keluar hostel, kita tinggal jalan lurus aja nyebrang sampai ketemu dengan pelang tulisannya Osotel. Nah kalau udah ada Osotel, sebelahnya itu adalah ada kayak tulisannya beach access. Nah kita tinggal ngikutin aja nih jalan. Ini cuman bisa diakses pakai jalan kaki sih. Aku nggak nemu orang lokal atau mungkin warga Indonesia pakai motor karena kayak nggak muat sih, ini kecil banget. Nah nanti selang kayak beberapa menit kita udah sampai tuh di Pantai Padma. Ini aku lupa sih namanya Pantai Padma atau Pantai Legian atau Pantai Kuta, aku lupa namanya. Tapi yang jelas ini deket banget begitu. Bahkan kita bisa jalan dari sini menyusuri pinggir pantai ya kan, jalan di pasir pantai. Ternyata bisa sampai Kuta loh. Ambil deep talk sama orang yang mungkin kita ketemu gitu, sesama backpacker. Dan ini nih kuncinya, hati-hati ya kan, karena kebiasaannya habis dari sini tuh berakhirnya di salah satu pots tuh. Ngobrol ya kan, habis seharian deep talk, kemudian malamnya minum dengan view seperti ini, mungkin sambil flirting segala macamnya, sampai akhirnya memutuskan decided, one night stand segala macam, you name it. Nah biasanya di situ sih kemarin pengalaman yang aku rasakan. 2-3 pots berbunyi, intinya kayak gitu ya. Tapi ini so far so good. Sekali lagi aku rekomendasikan kalau misalkan Legian itu jadi spot lokasi yang Kamas Bayu Telur semuanya kepengen banget datangi selama di Bali. Nah ini dia Boro Capsule Hostel Legian Bali. Ini beneran aku rekomendasikan. Sekali lagi di harga cuma 93 ribuan, 98 ribuan. Itu bisa merasakan experience sama kayak aku ya. Tapi semoga nggak yang nakal-nakal experience-nya ya kan Kamas Bayu Telur semuanya. So far kalau misalkan Legian itu jadi salah satu tujuan Kamas Bayu Telur semuanya untuk nginep di Bali, aku recommended banget sih Boro Capsule Hostel tadi. Meskipun kendalanya sih mungkin kalau mau cari makan yang murah itu tuh kita kayak jalan 10-15 menit. Tapi tenang, masih banyak kayak warung Banyuwangi, warung Padang gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman muslim juga tetap aman gitu kalau mau cari makan yang halal dengan harga yang terjangkau. Jadi recommended banget Boro Capsule Hostel Legian. Oke, kalau gitu segini dulu ya Kamas Bayu Telur semuanya, cerita perjalananku nge-review Boro Capsule Hostel Bali. Sekali lagi yang ada di Legian ya kan, silakan bisa booking. Klik link di deskripsi kalau kepengen banget dapet harga sama kayak aku, atau who knows bisa lebih murah. Oke, Kamis depan aku masih akan ngajakin Kamas Bayu Telur semuanya. Kita masih nginep di area Legian dan Kuta. Bahkan minggu depan itu deket banget dengan Ground Zero Bali atau Monumen Peringatan Bom Bali. Itu minggu depan ya, deket banget. Jadi jangan lupa setiap hari Kamis jam 12 siang wajib stay tune ya di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Have a nice day Kamas Bayu Telur semuanya. Thank you so much for watching. Terima kasih yang udah like, udah komen, udah subscribe, dan senantiasa nungguin setiap hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.